Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah anak-anak, kita berjumpa lagi dengan mata pelajaran IPS. Sekarang hari Rabu tanggal 28 Oktober. Semoga kita semua sehat. Untuk pelajaran kali ini kita mempelajari teknologi komunikasi. Komunikasi merupakan cara manusia saling berhubungan atau berinteraksi. Cara berkomunikasi pertama kali diajarkan oleh ibu kepada anaknya. Bahasa yang diajarkan sang ibu kepada anaknya dinamakan bahasa ibu. Bahasa ibu dapat berupa bahasa Indonesia, bahasa Melayu, bahasa Inggris, atau bahasa lainnya. Ilmu pengetahuan telah berjasa mengubah perkembangan teknologi komunikasi menjadi makin canggih. Teknologi komunikasi merupakan informasi dapat menyebar luas dalam waktu yang singkat. Berbeda dengan keadaan pada masa lalu ketika komunikasi masih menggunakan surat yang membutuhkan waktu lama untuk sampai ke tujuan. Perkembangan teknologi komunikasi sangat menguntungkan karena dapat mengurangi jarak dan waktu. Meskipun demikian, perkembangan teknologi komunikasi dapat juga membawa kerugian, antara lain mengurangi intensitas interaksi secara langsung antar masyarakat. Perubahan yang terjadi dalam kehidupan masyarakat di negara-negara ASEAN sebagai akibat perkembangan teknologi transportasi dan komunikasi dapat dilihat contohnya dalam berbagai aspek, baik sosial, ekonomi, budaya, maupun keamanan. Dalam teknologi komunikasi secara sosial, bertambahnya jumlah penduduk dalam waktu singkat. 2. Kebutuhan transportasi massal makin tinggi untuk menghindari kemacetan. 3. Maraknya perdagangan manusia. 4. Kerjasama luar negeri makin mudah. Di bidang ekonomi mempengaruhi 1. Bertambahnya pendapatan negara dari pajak dan pendapatan dari sewa tempat tinggal akibat munculnya pusat-pusat aktivitas masyarakat seperti pusat perbelanjaan, pusat wisata, dan tempat tinggal yang diperlukan pendatang. 2. Nilai barang lokal meningkat seiring permintaan mata uang asing. 3. Barang asing makin mudah dijangkau. Dalam hal kebudayaan, satu, terjadi akulturasi. Dalam hal budaya terjadi akulturasi budaya secara sadar maupun tidak. 2. Perubahan sistem nilai dan norma. 3. Terjadinya kecenderungan gaya hidup hedonis. 4. Aliran-aliran yang bertentangan dengan budaya makin mudah masuk. Dalam hal keamanan, 1. Gangguan kondisi keamanan suatu negara makin rentan. 2. Narkoba dan obat terlarang makin mendapat tempat. 3. Jaringan kelompok perusuh antar negara makin mudah diorganisir. Jadi dengan teknologi komunikasi dari sisi lain mungkin ada positifnya. Seperti tadi, kita lebih cepat dalam menyampaikan informasi dan sebagainya. Tapi sisi negatifnya, intensitas interaksi antar masyarakat berkurang, juga dapat mempengaruhi di bidang sosialnya, ekonominya, budayanya, dan keamanannya, baik secara negatif atau secara positif. Mudah-mudahan
kita semua bisa mengambil hikmah secara positifnya dari teknologi komunikasi itu. Untuk pelajaran kali ini mudah-mudahan anak-anak tetap sehat. Sekian dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.